Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Silva Salsabila Putri dari Prodi Teknik Informatika Universitas Pelita Bangsa. Di sini aku akan menjelaskan kembali tentang basis data sesuai dengan sepengetahuan saya. Jadi, slide pertama ini ada apa itu DBMS. DBMS itu merupakan suatu sistem perangkat lunak yang memungkinkan user atau pengguna untuk membuat, memelihara, mengontrol, dan mengakses database secara praktis dan efisien. Dengan DBMS, user akan lebih mudah mengontrol dan memanipulasi data yang ada. Selain itu juga, DBMS memiliki 5 komponen diantaranya File Manager, Database Manager, Query Processor, DML Precompiler, dan yang terakhir ada DDL Compiler. Fungsi dari DBMS sendiri juga dia dapat mendefinisikan data yang meliputi penentuan tipe, struktur, dan batasan data yang akan disimpan dalam basis data. Dan juga dia berfungsi konstruksi data yang meliputi proses penyimpanan data dalam database yang pengendaliannya diatur oleh DBMS. Nah, slide selanjutnya ada redundansi data. Redundansi data adalah kondisi di mana informasi yang sama disimpan atau direplikasi dalam suatu sistem atau basis data. Nah, redundansi juga dapat mengakibatkan pemborosan sumber daya penyimpanan dan meningkatkan resiko ketidakseimbangan atau inkonsistensi dalam basis data. Jadi redundansi data itu secara singkatnya itu dia bisa dibilang data yang sama tetapi ia ditulis ulang gitu. Nah, misalkan saya berikan beberapa contohnya, alamat pelanggan mungkin disimpan dalam beberapa atribut terpisah seperti alamat, kota, negara bagian, dan kode pos. Padahal yang dibutuhkan itu hanya satu atribut alamat yang diperlukan. Nah, seperti itu contohnya. Nah, yang selanjutnya ada entitas. Entity merupakan objek yang mewakili sesuatu yang nyata dan dapat dibedakan dari sesuatu yang lain. Nah, biasanya dia juga simbolnya itu digambarkan dengan persegi panjang. Di sini juga terdapat dua tipe entity, diantaranya strong entity atau entity kuat, dan yang kedua ada weak entity atau entity lemah. Nah, perbedaan dari kedua entity ini, kalau entity strong itu dia dapat berdiri sendiri dan tidak bergantung pada entity lain. Akan tetapi kalau yang weak entity dia yang bergantung pada strong entity. Simbolnya itu dia persegi panjangnya double gitu. Nah, yang selanjutnya ini ada pengertian dari composite key. Composite key adalah kunci yang terdiri dari dua atau lebih atribut yang digunakan untuk membuat kunci yang unik dan dapat mengidentifikasi baris data secara unik. Nah, hal tersebut juga merupakan kombinasi dua atau lebih kolom dalam tabel yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi secara unik setiap baris dalam tabel. Nah, hal ini juga dapat membantu meningkatkan kinerja query dalam database, terutama ketika mencari atau mengakses data berdasarkan kriteria tertentu. Selanjutnya, di sini ada beberapa basis data arsitektur, yaitu arsitektur berbasis server sentral. Arsitektur berbasis server sentral adalah model arsitektur basis data di mana semua data disimpan dan dikelola di satu server sentral. Nah, dalam model ini, server pusat bertindak sebagai otoritas tunggal yang mengontrol akses, penyimpanan, dan pengelolaan data.
Pengguna atau aplikasi lain mengakses data melalui antarmuka yang disediakan oleh server tersebut. Yang kedua ini ada arsitektur terdistribusi. Arsitektur terdistribusi adalah model arsitektur basis data di mana data disimpan di beberapa lokasi fisik yang terhubung melalui jaringan komputer. Dan juga kontrol dan pemrosesan data tersebut di seluruh lokasi yang terhubung, dan setiap lokasi mungkin memiliki otonomi dalam mengelola data lokalnya. Dan yang ketiga, yang terakhir ini ada data code. Arsitektur basis data code menggunakan infrastruktur code untuk menyimpan dan mengelola data. Data code juga merujuk pada data yang disimpan, dikelola, dan diakses melalui infrastruktur komputasi awan atau cloud. Ini mencakup berbagai jenis data, termasuk file, basis data, aplikasi, dan layanan lainnya yang dikelola dan diakses melalui layanan komputasi awan. Yang selanjutnya ini ada level basis data. Yang pertama ada konseptual. Konseptual adalah tingkat abstraksi tertinggi dalam sebuah basis data. Pada tingkat ini, struktur data dan hubungan antara entitas-entitas dalam basis data didefinisikan secara independen dari bagaimana data disimpan atau diakses. Selain itu juga, konseptual memiliki fungsi untuk menyediakan representasi data dengan tingkat abstraksi yang tinggi, yang memungkinkan pemahaman yang jelas tentang entitas, atribut, dan hubungan di antara mereka tanpa memperhatikan detail teknis implementasinya. Ini membantu dalam memahami esensi data dan struktur informasi yang ada. Oke, selanjutnya ada logika. Logika adalah tingkat di mana struktur data konkret dalam basis data didefinisikan. Ini termasuk pembuatan skema basis data, tabel, kolom, kunci, dan hubungan antara tabel. Fungsinya, dia logikal bertindak sebagai jembatan antara model konseptual yang abstrak dan implementasi teknik yang konkret. Pada tingkat ini, desain konseptual diterjemahkan menjadi struktur yang lebih terinci yang mencakup tabel, terus kolom, kunci, dan lain banyaknya. Dan masih banyak lagi. Nah, ini yang terakhir ada eksternal. Adalah tingkat terendah dalam sebuah basis data. Ini terkait dengan cara data disimpan secara fisik di media penyimpanan seperti hard drive atau memori. Dia berfungsi untuk memungkinkan pengguna melihat data dengan cara yang sesuai dengan kebutuhan dan perspektif mereka. Ini memungkinkan abstraksi data yang diberikan kepada pengguna yang memungkinkan mereka fokus pada informasi yang relevan bagi tugas atau tujuan mereka. Selanjutnya ada perbedaan model data hierarki dan model data jaringan. Model data hierarki itu dia merupakan struktur data yang tersusun secara hierarkis, di mana setiap entitas memiliki satu atau lebih entitas yang terkait di bawahnya, membentuk struktur pohon. Dan model data jaringan itu merupakan model yang memperluas model hierarkis dengan memperbolehkan entitas memiliki lebih dari satu entitas indeks dan mengizinkan hubungan many-to-many antara entitas. Intinya perbedaan dari model dari hierarki dan model data jaringan itu, kalau model data hierarki dia root table atau parent table-nya berada pada struktur yang paling atas, terhubung child table yang dihubungkan dengan data. Sedangkan kalau model data jaringan, dia sudah menambahkan kemampuan root table untuk melakukan share relationship dengan child table. Selanjutnya ada perbedaan SQL dan non-SQL. Kalau SQL itu dia struktur data SQL adalah sistem database relasional. Dia data disimpan dalam bentuk tabel dengan kolom dan baris. Struktur tabel didefinisikan sebelum data masuk.
konsistensi data SQL menggunakan model konsistensi ACID. Sedangkan NoSQL itu dia memiliki struktur data yang lebih fleksibel dan tidak memiliki tabel. Data disimpan dalam dokumen grafik atau Key Value Store. NoSQL menggunakan model konsistensi base. Sistem ini memprioritaskan ketersediaan dan partisi pada sistem database. Jadi perbedaannya kalau NoSQL itu dia tidak memiliki tabel, sementara kalau SQL itu dia menggunakan bentuk tabel dengan kolom dan baris. Nah, yang terakhir ini ada contoh basis data berbasis NoSQL. Di sini ada 3 contoh, yaitu MongoDB. Basis data MongoDB ini dia dokumen NoSQL yang menggunakan format dokumen JSON untuk menyimpan data. Cocok untuk aplikasi yang membutuhkan fleksibilitas skema dan skabilitas horizontal. Nah, yang kedua ini ada Cassandra. Dia basis data kolom NoSQL yang didesain untuk menangani volume data yang besar dengan kinerja tinggi dan toleransi terhadap kegagalan. Dan yang terakhir ini ada Couchbase. Basis data ini basis data dokumen dan kunci NoSQL yang menyediakan penyimpanan berbasis dokumen dengan dukungan kinerja tinggi dan konsistensi. Oke, cukup sekian dari penjelasan saya hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dipahami dan dapat dimengerti. Dan jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.